Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 32. Pada malam hari ini kita memasuki materi ke-6 di periode 32 ini, yaitu dengan topik review pekerjaan permanen dan semi permanen konstruksi. Di sini nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi langsung dari narasumber kita yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas, selaku Kabag Hukum Setda Kota Kendari. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik. Materi malam ini adalah review pekerjaan permanen dan semi permanen untuk pekerjaan konstruksi ya. Jadi ini akan berkaitan dengan pembahasan kita sejauh mana kita mengukur pekerjaan itu dikatakan permanen ya dan non permanen ya, ataupun yang benar adalah non permanen bukan semi ya, sehingga hampir banyak kalangan yang mempersepsikan itu permanen, bagaimana non permanen bagaimana. Tentu ini harus kembali diluruskan pengertian permanen dan non permanen. Pembahasannya adalah dasar hukumnya apa ya, dan kriteria permanen dan non permanen. Dasar hukumnya kita lihat ya di peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021. Jadi kata permanen dan non permanen ini ya muncul di peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 ya tentang bangunan gedung. Jadi di jenis konstruksi gedung ini mengatakan tentang permanen dan non permanen, menjelaskan apa itu permanen dan non permanen. Kalau pekerjaan bina marga seperti spesifikasi tenis ya buku 2 itu tidak menjelaskan secara rinci ya. Nah, kalau di Undang-Undang 7 juga 2021 menjelaskan tentang permanen dan non permanen. Apa sih permanen dan non permanen dalam perspektif perpajakan. Jadi itu, jadi ada 2 peraturan yang mengatur tentang menjelaskan, meluruskan, memberikan pengertian kriteria tentang pekerjaan permanen dan non permanen. Nah, kita lihat di PP 16 tahun 2021 ya tentang bangunan gedung klasifikasi permanensi namanya. Jadi bangunan gedung permanen adalah bangunan gedung yang rencana penggunaannya ya dan rencana penggunaannya lebih dari 5 tahun. Artinya apa? Ya, perencana atau perancangan konstruksi termasuk pengguna anggaran atau pengguna barang atau pengguna jasa ya sudah harus sejak awal menetapkan bangunan gedung ini rencana penggunaannya ya lebih 5 tahun atau di bawah 5 tahun. Ya, jadi ditegaskan tidak membatasi ya, ada yang lebih dan di bawah 5 tahun. Sedangkan bangunan non permanen adalah bangunan yang rencana penggunaannya sampai 5 tahun gitu. Nah, di Undang-Undang 7 tahun 2021 juga tegas ya. Ini ya, salah ya permanennya. Bangunan yang bersifat tetap terbuat dari bahan yang tahan lama. Bangunan tidak mudah ya, dapat dipindah-pindahkan. Dan masa manfaatnya 20 tahun. Misalnya bangunan gedung ya, kantor. Nah, ada 3 kriteria ini. Bersifat tetap, terbuat dari bahan yang tahan lama, ya, bangunan yang tidak dapat dipindah-pindahkan, dan 4 ya,
masa manfaatnya 20 tahun. Sedangkan di undang-undang gedung ini, peraturan tentang gedung negara, ini dia lebih 5 tahun dan dikurang 5 tahun ya, yang non permanen. Sedangkan di undang-undang perpajakan ini justru mengatakan tetap terbuat dari bahan yang tahan lama atau bangunan tidak bisa dipindahkan atau tidak mudah dipindahkan. Yang masa manfaatnya 20 tahun. Sedangkan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, bangunan yang ya mungkin dapat dipindah-pindahkan ya, dan masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Kayak barak, asrama yang terbuat dari kayu untuk karyawan. Jadi ini definisi awal ya, definisi operasional tentang bangunan permanen dan tidak permanen. Kalau di Undang-Undang Gedung ini, PP Gedung ini 16 tahun 2001, dia non permanen. Kalau di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001, bangunan permanen dan tidak permanen. Itu yang membedakan pengertian, termasuk juga kriterianya ya, kriterianya. Matriksnya ya. Apa sih itu permanen dan non permanen? Jadi kalau kita ketahui, kita lihat dari sudut pandang apa? Sudut pandang materialnya ya, gitu ya. Jadi material yang dibutuhkan kalau permanen ini ya, material yang dibutuhkan oleh pengguna untuk membentuk bangunan sifatnya melekat tetap sebagai elemen ya, bangunan. Kayu ya, kadang bilang oh ini kayu itu bangunan yang material yang sifatnya permanen. Seperti apa? Kusing jendela, kusing pintu, ya itu, kusing angin, itu permanen dia. Jenis bahan itu tercantum dalam kontrak misalnya atau spesifikasi. Nah, jadi consumable material ini ya, kalau kita ketahui, material yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari struktur fisik bangunan. Misalnya semen, pasir, kerikil, batu, besi, tulangan, baja, dan lain-lain. Termasuk kayu misalnya. Apa-apa, masukkan kayu. Dan sejenisnya. Ini yang permanen. Permanen artinya bukan berdasarkan sifat dari materialnya. Artinya sifat kekuatan materialnya sebenarnya. Sedangkan non permanen ya, material dibutuhkan oleh pengguna dalam pekerjaan tetapi tidak menjadi bagian yang non permanen ya. Tidak tercantum dalam kontrak misalnya. Ya, seperti casting misalnya perancang. Sehingga pengguna bebas menentukan sendiri bahan yang dibutuhkan. Non-consumable material. Material penunjang dalam proses konstruksi. Bukan merupakan bagian fisik setelah dibangun selesai. Ya, perancang, casting, dinding, dan penahan. Artinya permanen dari sifat kadar atau existing di sebuah bangunan, dia harus menjadi bagian. Harus menjadi. Ini yang pengertiannya. Jadi harus menjadi bagian dari bangunan tersebut. Ya, jadi bangunan tersebut. Kalau non permanen, bukan berarti dia kayu. Sepanjang itu dia melekat, sepanjang itu dia menjadi bagian bangunan, dia itu permanen. Itu jadi hampir ini harus diluruskan juga ke pemerintah dan lain-lain. Sedangkan kalau non permanen ya itu material ya, penunjang dalam proses konstruksi, bukan merupakan bagian visi dari pembangunan setelah bangunan tersebut selesai. Jadi ini yang membedakan dari aspek materialnya. Kita ambil kesimpulan sebenarnya. Kita ambil kesimpulan. Klasifikasi ya. Permanen ini umur teknisnya itu ya di atas 5 tahun.
Jadi umur teknis, kalau ketika perancangan konstruksi, perencana konstruksi, bangun anggaran atau PPK ingin menetapkan sebuah bangunan permanen, ya, dia harus menetapkan umur teknis bangunan di atas 5 tahun. Nah, terlepas dari umur manfaat dalam pajak ya. Jadi itu. Nah, sedangkan non permanen ya 5 tahun ke bawah, dia dari beton, dia dari besi, dia dari apa? Kalau sudah ditetapkan sebagai non permanen dengan masa umur teknisnya 5 tahun ke bawah, maka dia non permanen. Apapun dari sumber materialnya itu tentang permanen, non permanen ya. Nah, non permanen kalau kita ketahui ya masa manfaatnya 10 tahun gitu. Bagaimana sifatnya? Jadi melekat secara tetap semua jenis bahan, seperti logam, beton, kayu, tidak mudah dipindahkan. Ya kayak ya mudah dipindahkan. Sedangkan non permanen ya sesungguhnya ada 3 ya. Demolition waste. Sebenarnya sisa material yang ditemukan dari pembongkaran misalnya, atau penghancuran yang lama, atau sisa material konstruksi yang berasal dari renovasi, yang bisa dikomersilkan dan mudah dipindahkan. Ya, jadi ini perbedaan antara permanen. Jadi kalau ada bayangan kita bahwa ini permanen, kayu adalah non permanen, salah. Kayu adalah pekerjaan yang sifatnya permanen. Apabila dia melekat secara tetap di sebuah bangunan, sebuah konstruksi. Beda halnya, kendati pun misalnya material seperti material besi, kalau tidak melekat sebuah bangunan, dia kategori non permanen. Jadi sifatnya harus melekat. Jadi bukan dari jenis materialnya, tapi sifat dari material tersebut harus menjadi bagian dari bangunan. Jika tidak, ya maka dia non permanen. Jadi misalnya kusing jendela, ya, pekerjaan batu, pekerjaan gedung, pekerjaan rumah, ya, ada pasti ya, kusing jendela, ya, kusing pintu, plafon, ya, kuda-kuda, kap, itu permanen, merupakan pekerjaan permanen. Sekalipun bahannya yang sifat umur teknisnya bisa jadi apakah bisa diukur 5 tahun atau di bawah 5 tahun, itu harus tetap diukur. Tapi yang paling pasti pekerjaan permanen adalah materialnya akan menjadi bagian dari struktur fisik bangunan. Beda halnya dengan non permanen. Material penunjang dalam proses konstruksinya bukan merupakan bagian fisik setelah bangunan selesai. Misalnya perancang, casting, dinding, dan penataan. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting terhadap permanen dan non permanen. Sehingga secara hukum aturannya adalah kalau permanen harus ditetapkan sejak awal umur teknis bangunan itu di atas 5 tahun. Yang non permanen, dia dari beton, dia dari besi, dia dari logam, dia kerikil apa segala. Kalau dari materialnya, yang menurut perencana atau perancang konstruksi, dia bangunan tersebut ya di bawah dari umur teknis 5 tahun, maka sudah dia kategori non permanen. Nah, proses ini harus kita kembalikan ya. Itu. Biayanya ya kalau permanen ya kalau pekerjaan ini kan biaya langsung dalam kontrak ya. Nah, yang non permanen juga sebenarnya seperti perancang misalnya. Backcasting atau perancang. Nah, backcasting dan perancang itu sebenarnya biaya yang misalnya untuk membuat kolom kan ada backcastingnya.
atau peranca ya, peranca untuk gedung ketinggian gitu. Gedung yang lantai 2 bisa pakai peranca. Bisa masuk biaya langsung, tapi juga bisa masuk biaya tidak langsung. Atau disebut dengan overhead. Jadi non permanen ini, yang permanen ini dia biaya langsung dalam kontrak. Apa biaya langsung? Material, peralatan, dan tenaga kerja ya. Kalau dalam kontrak konstruksi kita lihat ya, itu ya. Jadi itu. Jadi dari definisi yang sudah disampaikan di sini, bahwa permanen itu bukan ukuran dia terbuat atau sumber dari mana, tapi permanen harus diukur dari apa bahan tersebut, material tersebut, ya, merupakan bagian dari struktur fisik suatu bangunan. Entah dia gedung, entah dia jalan, entah dia jembatan. Kalau menjadi bagian struktur fisik dari suatu bangunan, bahwa itu pekerjaan permanen. Kalau yang non permanen berarti bukan bagian struktur fisik. Akan tetapi dari ketentuan ini sudah jelas. Ini sangat terkait dengan non permanen ya. Secara umur teknisnya ya, di bawah 5 tahun. Itu ketentuan teknis ya. Jadi kalau dalam kontrak itu bisa biaya langsung, terdapat juga biaya tidak langsung, ataupun juga overhead. Nah, overhead. Jadi inilah yang membedakan suatu pekerjaan tersebut permanen atau tidak permanen. Bukan dia dari sumbernya, tapi beliau dari sifat dari material tersebut, apa melekat atau menjadi bagian dari konstruksi atau tidak. Kalau bukan bagian pasti bukan non permanen. Kalau dia toh juga menjadi bagian, tapi umur teknisnya harus di bawah 5 tahun. Tapi yang paling pasti permanen, dikatakan permanen, dia melekat ya, yang paling kuat dia melekat atau menjadi bagian dari bangunan tersebut, konstruksi tersebut. Itu yang bisa saya sajikan tentang apa itu permanen dan non permanen. Ini juga menjawab pertanyaan Kadis PU di Kota Kendari. Saya diskusi, dia kontak tentang permanen, tapi akhirnya kita kembali di regulasi, inilah permanen. Tidak lebih dari 5 tahun. Yang kedua, apapun sumber materialnya, mau kayu, mau besi, mau plastik, kalau menjadi bagian permanen di sebuah bangunan gedung, ya, itu akan di atas 5 tahun, dia adalah pekerjaan permanen. Demikian yang saya bisa sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab atau diskusi. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya atau bisa langsung juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Persilahkan. Oke, Oke, Pak Dokter mau bertanya Pak. silakan, Pak Eh, Sansan. Begini Pak, kalau misalkan kita membangun bangunan setengah pakai bilik ya Pak, atau pakai kayu, setengah pakai bata, itu disebutnya permanen atau semi permanen Pak? Permanen, karena dia menjadi bagian tetap di sebuah bangunan. Yang kedua kita harus tetapkan juga umur teknisnya itu harus di atas 5 tahun. Ya. Jadi ada dua yang harus terkait. Pertama harus menjadi bagian dari bangunan tersebut, entah dia sumbernya dari alam, dari besi, dari logam, dari plastik, dari batu, ya. Kalau kita menjadi bagian dari sebuah bangunan, itu permanen. Itu pertama. Yang kedua,
ya harus kita tetapkan umur teknisnya, ya, sebagaimana definisi yang sudah diatur di PP 16 tahun 2021. Dia dari kayu pun juga, taruhlah pekerjaan itu pekerjaan rumah, di mana pekerjaan rumah itu dengan kayu yang speknya tinggi, dia pekerjaan permanen karena sudah menjadi bagian dari itu. Kalau kita tetapkan di atas 5 tahun, itu permanen. Ya, jadi permanen dalam definisi jelas saya dari undang-undang ini ya tidak bisa lagi sebenarnya diskusinya ya. Dari definisinya ya, klasifikasi bangunan permanen di PP 16 2001, bangunan yang rencana penggunaannya di atas 5 tahun. Kalau kita sudah tetapkan rencana penggunaan di atas tahun, mau dia kayu kah atau dia dari plastik, dia dari kaca, dia dari apapun, cuma satu-satunya peraturan ini yang mendefinisikan secara permanen, definisi tentang permanen dan non permanen. Artinya apa? Sejalan dengan ini, ya, consumable material, artinya ya, bagian dari struktur fisik, ya. Mau dari kayu misalnya, contoh, Pak Sansan, ya, buat bangunan, semua beton, tapi ada pasti kan ada unsur kayunya, misalnya kusingnya, atau kapnya, atau kuda-kudanya. Apakah dia bisa disebut permanen atau non permanen? Karena ada unsur kayunya, jadi bukan. Dia tetap permanen. Dari manapun sumbernya, materialnya, dari kayu, dari plastik, kalau sudah menjadi bagian itu disebut permanen. Dia menetap, dia mengikat, dia saling terhubung, dia saling menjadi bagian satu sama lain. Ya. Kalau non permanen, ya tadi umurnya di bawah 5 tahun. Yang kedua juga ya sifatnya mudah dipindahkan, tidak terlalu lama, bisa tanpa itu, misalnya bisa tanpa komponen pekerjaan itu bisa tetap dikategorikan bangunan. Beda halnya kalau non permanen. Jadi non permanen ini dia harus ditetapkan apakah umurnya 5 tahun ke bawah, ya. Sekalipun dia dari beton, misalnya. Tiba-tiba perencana misalnya membuat kolom, misalnya menyusun gambar, membuat gambar, menyusun rapnya, ya, dengan besi 6 misalnya, kolomnya besi 6, ya, ya tentu dari aspek teknis pekerjaan itu akan bisa di bawah umur teknis 5 tahun. Ya. Dia pakai material semen misalnya. Kalau campurannya 17 misalnya salah, ya, campurannya 16 misalnya, banyak airnya, itu kan bisa umur teknis bisa di bawah dari apa? Umur sebuah bangunan bisa di bawah dari 5 tahun. Jadi definisi permanen dan permanen dilihat dari penetapan rencana teknis. Yang kedua, apakah material tersebut, bahan tersebut menjadi bagian tetap atau tidak tetap. Demikian begitu, Sansan. Oh iya Pak. Oh jadi kalau sekarang ini kalau mau ngelihat permanen dan tidak permanen itu dari segi umurnya Pak ya. Umur teknis. Kalau Ya. perencana bilang dan 5 tahun permanen. Di Nah, bawah 5 tahun non permanen. Pak, kalau misalkan kita mau melihat, oh ini umurnya pasti 10 tahun, oh ini umurnya pasti kurang dari 10 tahun, itu ngelihatnya dari mana tuh Pak? Nah, kita tanya sama konsultan perencananya, dia merencanakan sebuah desain bangunan itu berdasarkan apa? Kan berdasarkan spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis dari mana? Spesifikasi teknis material. Kalau spesifikasi teknis materialnya misalnya mix desainnya, bukan mix desain, mix betonnya dia dengan campuran 17 Pak Sansan atau 16 lah, yaitu satu sak semen ya pastinya 5, yang 5 gerobak misalnya.
itu pasti tidak tahan. Kan gitu. Termasuk juga besi slop atau kolom misalnya. Ya. Dia pakai besi 6. Ya. Dia di atas misalnya di atas tanah lempung atau tanah lembek. Pasti akan umur teknisnya itu di bawah 5 tahun. Kenapa? Pasti pondasinya patah atau pondasinya menurun. Kalau pondasi sudah menurun pasti kolomnya cepat patah, slopnya cepat bergeser, gitu Pak. Itu secara teknis. Makanya akan dijelaskan oleh konsultan perencana itu sendiri. Itu ukurannya ya. Dia tidak menjadi standar teknis. Ya, misalnya ya untuk bangunan gedung kan sekalipun satu lantai di apa namanya satu lantai misalnya, tapi kan standar teknisnya sebuah besi tulangannya besi 10, besi 12 dia diameter 12, diameter begitu Pak Sansan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Jadi saya sekarang tahu gitu Pak tentang aturannya. Karena dulu yang saya ketahui kalau misalkan yang permanen itu berupa tembokan keseluruhan. Terus yang tidak permanen itu kan ada permanen, semi permanen dan tidak permanen ya Pak dulu. Kalau dulu itu kalau nggak salah, Betul. misalkan kalau yang permanen itu semua pakai tembokan sekelilingnya atau pakai betonan. Terus kalau semi permanen setengah ke atas pakai kayu atau pakai bilik, ke bawahnya pakai apa tembokan atau coran. Terus yang tidak permanen itu semua dari kayu, bilik, tidak pakai apa tembokan kalau dulu. Tapi kalau sekarang mungkin aturan yang terbaru umurnya itu ada kalau apa kata Bapak tadi 10 tahun eh, atau kurang dari 10 tahun mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, jadi itu standarnya. Tadi kan ketentuannya 5 tahun ya. Kalau di bawah 5 tahun ke bawah berarti non permanen. Jadi kalau Entah dia terbuat dari beton, dari besi. Kalau sudah ya konsultan pasti non permanen. ya berarti berarti kalau sekarang mah nggak dilihat komponen-komponennya Pak ya. Komponen Betul. berarti apakah itu mau dari bilik Ya, semuanya atau kayu semuanya. Kalau misalkan kata perencana oh ini kuatnya 10 tahun. Kan kalau betul. kalau misalkan kayu juga ada yang kuat 10 tahun kalau misalkan tidak kehujanan Pak ya. Betul. Bilik bilik pun bisa 10 tahun lebih kalau tidak kehujanan juga. Mungkin seperti Ya. itu. Ya. Jadi ya benar Pak Sansan. Jadi dari umur teknisnya yang sudah ditetapkan, yang kedua menjadi bagian permanen. Kalau bisa dipindah-pindahkan itu misalnya komponennya, misalnya pintu bisa digeser keluar, itu berarti kan bukan sesuatu yang permanen. Yang permanen itu dia menetap, dia mengikat di satu kesatuan bangunan. Gitu Pak. Oke? Oh iya Pak, siapa? Terima kasih Pak. Iya. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bukan mungkin. Baik, Pak, mungkin ada close statement, Pak. Ya, materi malam ini sebenarnya sekaligus menjawab pertanyaan diskusi saya dengan Kadis PU berkaitan dengan PBG. Kadis PU tetap bahwa dari kayu itu eh, bangunan non permanen. Sebenarnya keliru ya berdasarkan dari definisinya sendiri dan sifatnya itu sendiri bahwa dia terbuat dari apapun. Kalau sudah ditetapkan dari umur teknisnya di atas 5 tahun, dia disebut permanen. Yang kedua, permanen adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dan mengikat satu sama lain dalam suatu struktur fisik atau bangunan sebuah gedung atau pekerjaan konstruksi lainnya.
Demikian yang bisa saya sajikan. Terima kasih sudah bisa bergabung. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan di webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.